Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu bapak jamaah masjid Syekh Penggalan yang saya muliakan, pertama mari kita bersyukur malam ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu bapak, tema yang diberikan panitia ke saya malam ini temanya berbentuk tanda tanya, siapa mahram kita? Sebelum ke pengertian, penjelasan, terus akibat dari adanya mahram, mungkin pertama kali kita perlu jelaskan, kita suka salah sebut, bukan salah sebut sebenarnya, menyebutnya dengan muhrim. Padahal yang dimaksud mahram. Muhrim sama mahram artinya beda. Kalau yang kita anggap muhrim, orang yang tidak boleh dinikahi. Padahal muhrim itu artinya orang yang ihram. Orang yang sedang ihram namanya muhrim. Kalau orang yang tidak boleh dinikahi baru namanya mahram. Tapi ya sudah, yang penting sama-sama maklum. Cuman setelah ini jamaah Masjid Syekh Penggalan perlu tahu bahwa yang disebut muhrim itu aslinya orang ihram. Yang tidak boleh dinikahi mahram. Tapi kalau nanti dengar orang masih menyebutnya muhrim, muhrim, ya sudah, gak apa-apa, gitu gitu. Tapi kita sudah tahu, bukan itu maksudnya. Pengertian mahram secara bahasa, mahram, al-mahram, bukan al-mahrum, bukan al-marhum. Berasal dari kata haram, haruma, yang berarti sesuatu yang diharamkan, diharamkan. Maksud diharamkan di sini orang yang haram dinikahi. Mahram itu nggak boleh dinikahi. Yang sudah sepuh perlu tahu siapa mahram. Mungkin nanti ibu punya anak perempuan, ada yang datang ngelamar. Ibu perlu tahu ini yang lamar nih mahram apa bukan. Karena kadang-kadang ada yang masuk mahram dikira bukan. Yang dikira bukan ternyata mahram. Gitu gitu. Mahram itu ada 3 jenis. 1 karena hubungan nasab. Sudah dapat semua nih Pak? Diminum nih Pak? Sarang-sarang Pak, saya juga minum nih, serak saya. Monggo Pak, bismillah.
Saya lanjutkan dan Bapak boleh sambil makan, gitu nih. Dulu saya pernah belajar sama dosen dari Mesir. Pertama kali beliau ngajar, kata beliau, saya aneh di Indonesia. Kenapa? Karena saya ngajar, jamaahnya pada makan, kata dia. Kalau di Mesir, nggak ada yang berani makan. Itu ngajar pertama kali. Besoknya ikut makan juga dia. Karena terpengaruh budaya Indonesia. Bule di Indonesia juga sama nanti kayak kita, Pak. Bule kalau makan pakai garpu, pakai sendok. Ikut sebulan di Sebo Menggalan nggak pakai sendok, pakai garpu, pakai tangan. 2 bulan kakinya ngangkat 1. 3 bulan antop, gitu kan. Memang paling nikmat makan tuh begitu, kaki diangkat 1, pakai tangan, antop, beres itu. Dunia milik kita. Monggo Pak, jadi nggak apa-apa Pak, yang sudah terima sambil dinikmati. Nanti saya mungkin juga sambil minum, karena mumpung masih panas ini. Jadi ulangi lagi, mahram itu orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena hubungan nasab, persaudaraan, nasab, persaudaraan atau hubungan darah. Insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada yang leneh nanyanya. Mahasiswa ada yang leneh. Pak, kalau hubungan darah, donor darah masuk kategori saudara enggak Pak? Ya enggak lah, donor darah. Donor darah enggak, tidak ada hubungan darah. Kalau donor darah jadi hubungan darah, kita saudara sama nyamuk Pak. Tiap hari kita disedot oleh nyamuk. Kita saudara sama lintah. Yang suka ke sawah, lintah. Jadi donor darah tidak bikin kita jadi saudara. Yang kedua, persusuan. Yang ketiga, pernikahan. 3. Nasab, pernikahan, persusuan. Yang sekarang masih banyak, yang sekarang masih legal dan masih ini nasab dan pernikahan. Kalau persusuan secara fakta sudah tidak ada, tapi secara hukum bisa ada. Oh gitu, iya. Karena dulu ada orang yang kerjanya menyusui. Zaman Nabi ada orang kerjanya menyusui. Sekarang kan nggak ada. Tapi bisa kita bersaudara gara-gara menyusui tanpa sengaja. Nah, ini yang akan kita ini. Nanti ibu-ibu hati-hati ibu. Sekarang konsekuensi hubungan mahram. Kalau kita mahram, apa? Pertama boleh berjabat tangan. Mahram. Kedua, boleh safar bersama. Berpergian bareng. Mungkin Bapak Ibu nanya ya, saya juga dulu mikir. Katanya kalau tidak ada saudara tidak boleh berpergian bersama. Jamaah haji banyak yang tidak saudara, gitu ya, berangkat sendiri kan gitu. Nah, yang nggak boleh berangkat sendiri itu 1 laki-laki 1 perempuan berangkat bareng. Haji kan terstruktur, ada ketua kloter. Di kloter itu sekitar 300 ada 6 rombongan. 1 rombongan ada 1 ketua rombongan. 1 rombongan ada 5 regu. Jadi per kondisi makanya dibolehkan. Itu nih Pak. Yang kedua, tidak wajib berhijab di hadapannya sesuai batas aurat yang ditetapkan syariat. Mahram boleh nggak pakai jilbab di depan mahramnya. 3, tidak boleh menikah selama-lamanya. Nah, mahram itu nggak boleh. Siapa saja mahram kita? Bapak, Ibu. 1, kita akan baca ayatnya. 2,
kita akan baca tarjamahnya. 3, kita akan baca tafsirnya. Urutan ya. Al-Qur'annya kita baca. Setelah Al-Qur'an, tarjamah. Artinya, kalau ayat dibaca, semua orang Islam sama, nggak ada yang beda. Tapi kalau terjemah bisa beda. Tafsir apalagi gitu. Jadi ini yang pasti sama ayatnya. Ayat mungkin beda enggak? Enggak. Cuman yang mungkin beda berhenti atau tidaknya. Bapak Ibu mungkin mengira kalau baca Al-Quran, setiap Al-Quran berhentinya sama. Bu, Pak, beda penerbit, beda berhenti. Coba aja. Ibu ambil Quran, terbitan mana? Ibu ambil Quran, terbitan mana? Itu berhentinya, itu beda-beda. Maksudnya yang madnya, berhentinya itu beda-beda. Bahkan Ibu, Bapak, satu penerbit percetakan, beda tahun terbit, beda berhenti. Kok bisa? Bisa. Karena para penerjemah, para pentasbih lihat Al-Quran, dibaca bolak-balik. Yang kemarin berhenti, mereka berpikir, rasa-rasanya ini nggak tepat berhenti nih. Ini langsung, nah bisa jadi terbitan selanjutnya langsung. Yang tadinya langsung jadi berhenti. Jadi jangan dikira sudah beres begitu saja, tidak. Ibu, Al-Quran yang kita baca sama nggak dengan Al-Quran yang Nabi baca? Atau gini pertanyaannya, bacaan Al-Quran yang kita baca sama nggak dengan yang Nabi baca, Bu? Ibu-ibu dengar nggak? Nah, Ibu, Al-Quran yang Ibu baca sama nggak dengan Al-Quran yang Nabi baca? Bunyinya sama? Sama nggak, Bu? Mbak? Bapak, sama nggak? Al-Quran yang kita baca sama nggak dengan yang Nabi baca? Sama nggak, Bu? Yang kedua, Al-Quran yang kita baca, tulisannya sama nggak dengan yang Nabi baca? Tulisannya beda, Bu? Al-Quran yang Ibu baca sama nggak dengan tulisannya yang Nabi baca? Sama? Yakin? Kalau sama, berarti dulu Nabi baca Quran pakai Quran yang ini. Nah, ini biar apa? Kan kalau saya langsung jelaskan lewatnya langsung bisa hilang. Kalau nanya kan dipikir jadi nanti nempel. Bu, Al-Quran yang kita baca tulisannya tidak sama dengan yang Nabi baca tulisannya. Dulu di pelapah korma, dulu daging di kulit onta, di batu, nggak ada titiknya, nggak ada tasjidnya, nggak ada fathah kasrohnya, nggak ada. Ya, berarti tulisannya beda. Bacaannya, kalau tulisannya beda, bisa nggak bacaannya sama? Sama. Jadi imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi juga baca itu, cuman tulisannya beda. Nabi nggak ada titik 3 di atas fa, ba, titik 1 di bawah ba, di atas nah nggak ada. Cuman Nabi, sahabat tahu itu huruf nun, itu huruf ba, itu huruf sa.
Huruf Al-Quran dikasih tanda itu berkembang. Orang Indonesia boro-boro nggak ada titiknya. Sampai sekarang ada titiknya masih suka salah baca, apalagi nggak ada titiknya, gitu gitu. Cuman yang kita baca sama, gitu gitu. Pun biar ini, maksudnya biar memahami. Yang kita sama, yang kita baca sama, cuma tulisannya beda. Ibu, ini dalil tentang mahram. Saya nanya tuh biar ini, biar ada komunikatif, biar nggak saya aja yang bicara. Ibu ikutan ini juga, gitu. Biar ngurang-ngurangi ngantuk, eman-eman. Udah ke masjid, datang ngantuk dapat apa? Ya, dapat pahala, iya. Tapi semoga dapat ilmu. Udah ngaji mahram, nanti nikahnya sama mahram kan masalah, dosa. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kamu. Siapa? Ummahatukum, ibu-ibumu. Wa banatukum, anak-anak perempuanmu. Wa akhwatukum, saudara-saudara perempuanmu. Wa ammatukum, saudara perempuan ayahmu, bibi. Wa khalatukum, saudara perempuan ibumu, bibi juga, bibi, lilik, tante, bule, bude. Wa banatul akhi, anak perempuan saudaramu. Wa banatul ukhti, ulangi, wa banatul akhi, anak perempuan saudara laki-lakimu. Wa banatul ukhti, anak perempuan saudara perempuanmu. Wa ummahatukum allati ardhanakum, dan ibu-ibu yang menyusuimu. Wa akhwatukum, dan saudara perempuan sepersusuanmu, minar rodoah. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu istrimu, dalam kurung mertua. Warobai bukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tirimu yang dalam tanggunganmu, min nisaikum, dari istrimu, allati dakhaltum bihinna, yang sudah kamu campuri ibunya. Tambah lagi, dan diharamkan bagimu istri anak kandung, menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Gak boleh punya istri dua adik kakak, haram. Kalau nikah sama kakaknya meninggal, baru sama adiknya, itu baru boleh. Di Jawa namanya apa, Bu? Turun ranjang. Kalau tadinya sama adiknya, adiknya meninggal sama kakaknya, apa namanya? Naik ranjang. Boleh. Yang tidak boleh, nikah dua adik kakak. Gak boleh. Tak boleh nggak? Kembar dua sama kembar dua, ya boleh. Yang ini saudara kembar dua, yang ini saudara kembar dua, nikah, boleh kan, beda ini. Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Ini sudah kelewatan zaman Nabi, sebelum ayat ini turun banyak. Tapi setelah ini nggak ada. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini namanya, tadi ayatnya sudah dibaca, terjemahnya sudah. Sekarang tafsirnya. Tafsirnya dari ayat ini disimpulkan mahram ada 3. Nah, jadi mahram ada 3 tuh itu tafsir.
Setelah baca ayat, setelah baca tarjamah. Pertama, nasab. Ini Bu, Pak, nasab dari mahram dari sisi nasab. Kita laki-laki. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan tinggal dibalik. Gitu Ibu. Ibu nggak usah protes. Tinggal dibalik. Kita laki-laki, satu, kita dilarang nikah dengan ibu kita. Mahram. Ibu ke atas, nenek. Yang nggak ada lah, masa sama nenek. Tapi kalau sama ibu, saya belum pernah dengar juga ada orang nikah sama ibunya. Cuman kalau legenda, kita tahu legenda Tangkuban Perahu di tempat saya tuh. Tangkuban Perahu itu terjadi gara-gara Sang Kuryang marah. Sang Kuryang seneng ibunya, Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi tidak tua-tua. Akhirnya Sang Kuryang seneng ibunya. Ibunya tahu Sang Kuryang anaknya. Ditolak cintanya tapi tetap maksa. Kata Dayang Sumbi, boleh kamu nikahi saya, tapi buatkan perahu dalam semalam. Disanggupi. Ternyata benar Sang Kuryang hampir bisa membuat perahu dalam satu malam. Kemudian takut Dayang Sumbi akhirnya bikin rekayasa dan seolah-olah pagi datang karena gagal. Sang Kuryang marah, ditendang perahunya. Jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Namanya legenda. Gunungnya ada, cuman ceritanya ya ngarang lah. Ya. Jadi satu, Pak, tidak boleh nikah sama ibu. Kalau ibu-ibu tidak boleh nikah sama bapak. Dan naudzubillah, kalau yang nikah saya belum pernah dengar. Tapi naudzubillah. Tapi yang berhubungan ada, naudzubillah tuh. Ada bapak berhubungan sama anaknya. Bukan ada, banyak. Dan ada juga ibu yang berhubungan sama anaknya, naudzubillah. Ada itu. Laki-laki yang pertama mahram ibunya, kedua anak perempuan ke bawah. Jadi kita tidak boleh nikah sama anak perempuan kita, tidak boleh nikah sama cucu perempuan kita. Terus ke bawah, nggak boleh. Yang ketiga, saudari. Nggak boleh nikah sama kakak sama adik, nggak boleh. Saya dengar ada yang nikah sama kakak. Saya dengar, saya baca nih ada yang nikah sama kakak, sama adik. Ada yang sudah tahu, ada yang tadinya nggak tahu. Ustadz, kalau tadinya nggak tahu gimana? Ya setelah tahu cerai mereka. Tanpa cerai pun sudah cerai itu. Begitu tahu, oh ini adik saya. Namanya fasah. Fasah itu rusaknya pernikahan. Tanpa bilang cerai, sudah cerai. Sama kayak orang nikah beda agama. Begitu mau nikah, laki-lakinya masuk Islam. Pas sudah nikah, murtad lagi, cerai itu. Tanpa bilang cerai, mereka sudah cerai. Kalau terus ya zina. Ada mahasiswa saya nanya, Pak, bagaimana kalau sudah masuk Islam dia nggak sholat, Pak? Kalau ini banyak temennya, boro-boro yang baru masuk Islam. Yang sudah Islam aja mereka yang nggak sholat. Tapi nikahnya sah. Cuma yang nggak sah kan tadi, setelah dapat perempuan keluar lagi menjadi murtad, itu rusak ininya nikahnya. Yang keempat, bibi, baik dari ayah maupun dari ibu. Yang kelima, bibi dari ibu. Yang keenam, keponakan. Tidak boleh nikah sama keponakan. Itu ini yang masih muda, mahasiswa harus tahu ini. Satu, mahram nasab. Kedua,
mahram karena pernikahan. Yang tidak boleh kita nikahi, satu, mertua. Kadang-kadang ada juga ibu sama anak cantikan ibu, banyak. Ya tuaan ibu tapi cantikan ibu, itu banyak. Mungkin anaknya kayak bapaknya, gitu kan? Atau anaknya ganteng. Satu, yang tidak boleh nikahi, mertua. Ini tafsir, Pak. Ayatnya sudah tadi, terjemahnya sudah. Ini biar gampang dibeginikan. Satu, yang tidak boleh nikahi, mertua. Yang kedua, anak tiri. Tadi kan sudah, anak tiri. Tapi ada yang anak tiri boleh dinikahi. Syaratnya ibunya belum digauli. Misalnya begini, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Perempuannya sudah punya anak, namanya janda. Nikahnya di masjid. Masjidnya dengan rumah si pengantin perempuan dipisahkan oleh jalan. Habis nikah, pas nyebrang, ketabrak. Pengantin perempuannya meninggal, kayak sinetron. Terus, karena anaknya sudah dewasa, kata keluarga, sudah nikah sama anaknya saja. Itu boleh, karena belum digauli. Tapi kalau sudah ya nggak boleh, gitu nih. Ya logika kita, namanya baru kan belum digauli. Bahwa sebelumnya sudah ya lain cerita lah, kita nggak tahu. Cuman anak tiri yang boleh dinikahi kalau ibunya belum digauli. Kalau sudah digauli nggak boleh selamanya. Yang ketiga yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, istri anak, menantu. Ya naudzubillah, ada mertua sama menantu. Yang keempat, ini mungkin ibu agak mikir. Istri ayah. Sinten Bu istri ayah, Bu? Ibu paham nggak? Kelihatan nggak, Bu? Mertua jelas, anak tiri jelas, istri anak jelas. Yang keempat yang tidak boleh dinikahi secara pernikahan adalah istri ayah. Sinten Bu? Halo ibu-ibu? Sinten bapak-bapak istri ayah? Ibu tiri. Ibu tiri nggak boleh dinikahi, walaupun sudah cerai sama bapak tiri, gitu nih. Mertua nggak boleh, anak tiri nggak boleh, istri anak nggak boleh, ibu tiri nggak boleh. Nah, yang ketiga, mahram persusuan. Siapa? Ibu yang menyusui. Contohnya siapa? Halimah. Halimah ibu susunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh nikah sama Halimah. Ya iyalah, nggak mungkin. Yang kedua, saudara sepersusuan. Nabi Muhammad tidak boleh nikah dengan anaknya Siti Halimah atau dengan anak yang disusui oleh Siti Halimah. Mereka sudah jadi saudara. Dan Nabi dulu, ibunya Nabi bayar kepada Siti Halimah. Karena dulu ada orang yang pekerjaannya menyusui anak. Sekarang sudah tidak ada. Tapi sangat mungkin ada anak saudara sepersusuan. Gimana? Ibu punya tetangga, punya anak sama-sama bayi, belum 2 tahun. Satu hari ibunya harus pergi acara pertemuan rapat di sekolah anaknya, kakaknya si bayi. Ibunya berangkat, anaknya dititipin sama ibu. Karena seumuran sama anak ibu, umur setahun, sama-sama masih bayi merah, ibu susui anak ibu.
Anaknya tetangga nangis, ibu susui juga. Nah, ini anak ini bisa jadi saudaranya anak ibu. Kenapa? Karena disusui. Tapi yang dimaksud dengan sepersusuan, yang dia masih butuh air susu untuk berkembang. Makanya disebut 2 tahun ke bawah. Itu Ibu. Seberapa banyak disebut saudara? Ada ulama yang menyebut 5 sedotan. Ada yang nyebut 5 kali. Nah, ini masalah sebutan, tapi yang jelas 5 kalinya. Tapi anak di bawah 2 tahun. Jadi tadi, ini yang saya maksud dengan tidak sengaja. Karena ibu menyusui anak tetangga, maka anak tetangga jadi anak ibu. Sepersusuan, anak ibu susu, dan anak tetangga jadi saudaranya anak ibu. Hati-hati itu, gitu nggih. Kalau belum tahu tidak ada hukum. Yang sudah tahu. Tapi jangan bilang, nengono mendingan gak usah tahu. Ya nggak gitu. Makanya kita belajar. Apa-apa tuh kalau belum tahu nggak jadi, Pak. Adik kakak pisah. Satu di Papua, satu di Aceh. Kuliah di Jogja. Ketemu, seneng nikah. Ya nggak apa-apa. Tapi lama-lama tahu. Walaupun namanya Cut. Dia anaknya Pajat Miko, orang Jogja, tapi tinggalnya di Papua sama di Aceh. Yang nggak tahu nggak apa-apa. Begitu tahu selesai, gitu Pak. Rumusannya gitu. Nah ini tadi sudah ada dalilnya mahram karena persusuan di ayat Al-Quran. Sekarang dalilnya menguatkan. Yahrumu minar rodoah ma yahrumu minan nasab. Haram karena persusuan sebagaimana haram karena hubungan nasab. Sama nggih? Sekarang Bapak Ibu kita suka salah paham. Tadi saya di depan sampaikan ada salah paham kita. Satu, ibu menganggap sepupu adalah mahram. Sepupu bahasa Jawanya apa, Pak? Sepupu itu yang maunya ibu saya, adik kakak, sama bude. Nah, saya sama anak bude namanya sepupu. Dan itu boleh nikah. Banyak orang menganggap sepupu adalah mahram. Padahal sepupu bukan mahram. Dan boleh nikah. Saya boleh nikah dengan sepupu saya, anaknya bude, anaknya bule. Tapi walaupun boleh, banyak ulama menyarankan jangan. Boleh, tapi sebaiknya jangan. Satu, kenapa? Ya nanti saudara cuma itu aja. Yang kedua, ada yang menyebut secara genetika, nanti ada masalah katanya kalau saudara dengan saudara. Tapi kalau ini, yang saya lebih yakin yang pertama, ya kalau nikah sama saudara kayaknya cuma itu aja saudaranya. Tapi kalau yang kedua takut genetika, kayaknya nggak apa-apa deh. Walaupun tidak pas, Nabi Muhammad kan menikahkan anaknya dengan sepupunya. Ali, kan sepupunya Nabi Muhammad. Kami saudara, agak dekat. Walaupun bukan sepupu, dengan Fatimah gitu. Saya lebih setuju kenapa yang dekat, jangan dekat-dekat banget nikah. Karena dikhawatirkan nanti kan nikah tidak tahu langgeng apa tidak. Kalau orang ya semoga tidak. Tapi kalau yang orang jauh terus nggak cocok, terus pisah, cerai, yang pisah cuma 2 orang. Tapi kalau saudara yang pisah 2 keluarga besar, itu bisa musuhan seumur hidup itu diantaranya. Tapi semoga tidak sampai cerai. Yang kedua, Bu, Pak, menganggap ipar adalah mahram. Ipar bukan mahram. Ipar itu siapa? Adik atau kakaknya suami, adik atau kakaknya istri. Dia bukan mahram.
Iyyakum waddukhula ala nisa'i aparaital hamwa al maut. Kata Nabi, hati-hatilah kalian masuk menemui perempuan. Sahabat bertanya, bagaimana kalau ipar? Kata Nabi, ipar adalah kebinasaan. Ipar adalah maut. Nah, ternyata sinetron itu ada hadisnya. Ini hadisnya. Nanti ibu kasih tahu sama yang nonton sinetron, saya tahu hadisnya. Al-hamwa al-maut. Ipar adalah maut. Hati-hati. Gitu nih. Oh iya, suka ada yang nanya, kalau anak angkat jadi mahram enggak? Anak angkat. Hati-hati Pak, Bu. Banyak loh ngangkat anak jadi istri. Ya banyak ya. Awalnya anak, lama-lama emang gak ada ininya jadi istri. Saya ya tidak sih. Saya menyaksikan ada mbah-mbah cerita, itu dulu saya gendong-gendong tuh, sekarang jadi madu saya. Itu Ibu, ipar adalah maut. Artinya tadi ipar itu bukan mahram. Jadi ya seperti itu perlakuannya. Nah sekarang Bapak Ibu kalau mau ada yang nanya nggak apa-apa Bu, sambil jalan ada yang nanya nggak apa-apa. Saya minum dulu gitu. Sekarang setelah tahu mahram, konsekuensinya apa? Yang selanjutnya ada interaksi, ada berhubungan dengan non mahram. Nah, dengan non mahram. Qul lil mu'minina yaghduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menahan pandangannya. Berat ini Pak, menahan pandangan. Dulu aja berat, apalagi sekarang makin berat. Dulu menahan pandangan kalau di jalan. Sekarang di mana-mana berat. Kenapa? Ya di HP dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ustadz berarti dosa melihat perempuan yang ini. Kata Nabi, pandangan pertama untukmu, pandangan selanjutnya atasmu, dan laka wa alaika. Pandangan pertama bagimu, pandangan selanjutnya atasmu. Artinya kalau pandangan pertama nggak dosa, kita melihat lebat gitu. Tapi kalau selanjutnya dilihatin terus, itu yang dosa. Beda nih Pak, kelihatan sama ngelihat beda kan, apalagi melotot, beda banget itu. Kelihatan sama ngelihat. Ini kelihatannya begini, lebar. Kalau kelihatan kan, kalau kelihatan begini, kalau melihat begitu. Kalau melotot jadi melototin. Jadi kalau kelihatan boleh nadratul ula laka wa nadratul saniyah alaika. Pandangan pertama bagimu dan pandangan selanjutnya adalah atasmu. Pandangan pertama nggak apa-apa, pandangan berikutnya ada dosa. Nabi yang nyampaikan, gitu nggih. Naudzubillah, ini kita kadang-kadang begitu. Semoga bisa menjaga pandangan kita. Yang selanjutnya ini yang terakhir Pak. Ini anunya kecil. Saya baca terjemahnya aja. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya. Sama, perempuan pun menahan pandangannya, memelihara kemaluannya.
Sama, laki perempuan diminta menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan janganlah menampakkan perhiasan, Bu. Jangan menampakkan perhiasan. Maksudnya aurat, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Kerudung itu diantara fungsinya adalah menutupi, dada. Paling penting itu. Jadi dinamakan kerudung kalau menutup dada. Makanya mohon maaf, termasuk yang tidak disarankan pakai kerudung gitu nggih. Cuman di leher diikat. Ya tapi Indonesia unik. Ya tadi guru saya yang orang Mesir itu bilang Indonesia aneh. Kenapa? Ibunya pakai jilbab, tapi tangannya segini, kan banyak ya. Banyak kan? Ibu pakai jilbab tapi tangannya segini, kan banyak. Kayak ibu-ibu kalau belanja sayur di tukang sayur kan begitu kan? Pakai jilbab tapi tangannya segini. Ada juga pakai jilbab tapi roknya sedengkul. Kata dia Indonesia itu. Di Mesir kata dia nggak ada. Ya saya cuma senyum-senyum, memang iya. Ada lagi kata dia yang aneh. Kalau ini yang kita Profesor Yunahar, mantan Wakil Ketua Umum MUI, kata dia, saya mendampingi tamu dari Arab. Pas diajak sholat, dia bilang, Masya Allah. Kenapa? Ibu-ibu begitu sholat pakai mukena semua. Tapi setelah sholat mukena dilepas, banyak yang pakai begitu bajunya kata dia. Itu kan kata dia di Indonesia saya ketemu. Itu unik. Karena kita dianggap pakai tutup aurat pas sholat aja, padahal kan kapan saja sebenarnya. Itu pandangan orang tentang Indonesia. Terus, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Kalau kepada suami, semuanya boleh dilihat. Ayah mereka, kalau kepada ayah tidak semuanya, hanya bagian tertentu yang boleh. Boleh nggak pakai kerudung, boleh. Ayah suami mereka, mertua, tapi hati-hati, maksudnya harus lebih ini. Putra-putra mereka, boleh sama anak-anak, nggak pakai kerudung, di rumah pakai baju segini, baju sedengkul, boleh. Putra-putra suami mereka, anak tiri, saudara-saudara laki-laki mereka, adik atau kakak, putra-putra saudara laki-laki mereka, ponaan, putra-putra saudara perempuan mereka, ponaan perempuan, sesama perempuan mereka, sesama perempuan, hamba sahaya yang mereka miliki, hamba sahaya. Nah kalau hamba sahaya, boleh laki-laki, ibu memberikan hamba sahaya. Cuman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Hamba saya itu siapa? Budak. Hamba saya itu budak. Sekarang nggak ada hamba sahaya, kecuali sekarang nggak ada budak, kecuali Jawa Barat. Jawa Barat masih ada budak, Pak, sampai sekarang. Ibu percaya nggak di Jawa Barat masih ada budak? Budak itu anak kecil, bocil. Dak, itu budak. Saya kadang-kadang kalau ngomong sama istri saya, kan saya kalau ngomong sama saya bahasa Sunda, saya takut ada yang salah paham gitu. Itu budak suruh kesini kan dikira budak beneran, padahal maksudnya budak itu anak kecil. Budak boleh, zaman dulu boleh kalau budak. Maksudnya boleh tidak menutup aurat, sebagian auratnya boleh terlihat. Apalagi yang boleh? Para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan. Para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan. Ini oleh para ulama diterjemahkan sebagai laki-laki yang sudah steril.
Laki-laki yang sudah disteril. Kalau kucing dikebiri. Ini lagi agak viral, Pak. Agak viral. Peringatan RI sekarang ada yang salah nulis tuh. HUT RI berapa? Ke 81 R. Harusnya kan HUT RI ke 81. Ada yang nulis ke 81 RI. Dibaca apa itu? Kebiri. Ada di mana, di gedung apa? Nulisnya harusnya kan HUT RI ke 81. Ini malah nulisnya ke 81 RI. Ya 81 kan kayak B, dibaca kebiri gitu kan. Gak tahu saya sengaja apa salah. Tapi kayaknya salah tulis, mungkin udah dibenerin. Siapa lagi? Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Anak bocil boleh tuh, Bu. Bocil boleh. Janganlah mereka menghentakkan kakinya. Ibu juga nggak boleh menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya kalau sekarang lagi musim apa Pak? Yang dari bener tuh kesenian apa kakinya digoyang-goyang. Topeng ireng, nah topeng ireng. Ya itu kesenian. Maksudnya ibu kalau jualan jangan kayak gitu. Udah, biar orang pada tahu semua. Biar orang lihat ibu semua, nggak boleh. Saya pikir nggak ada lah orang seperti itu. Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Bapak Ibu, itu tentang mahram. Ibu, sekarang kita tahu yang disebut orang yang haram dinikahi namanya mahram. Kalau muhrim, orang yang sedang ihram. Tapi walaupun sudah tahu, kalau ada yang ngomong muhrim ya udah nggak apa-apa. Namanya juga orang sudah jadi bahasa umum. Ini muhrim ya sudah nggak apa-apa. Tapi maksudnya adalah mahram. Sama kayak kita kalau ngebahas, mohon maaf, imsak. Imsak itu apa? Saya nanya mahasiswa saya, imsak itu apa? Kata mahasiswa saya, anu Pak, ngiung-ngiung sebelum subuh. Iya, itu imsak versi Indonesia, ngiung-ngiung sebelum subuh. Emang yang sebenarnya gimana Ustaz? Yang sebenarnya imsak itu ya subuh sampai maghrib. Oh gitu, iya. Imsak itu artinya puasa. Puasa kan dari subuh sampai maghrib. Berarti yang tadi salah? Enggak, jangan nyalahin. Kita sudah tahu, tapi itu ijtihad ulama Indonesia. Ulama Indonesia dan ulama yang lain khawatir umat Islam subuhnya kebablasan. Makanya sebelum subuh dikasih tahu 10 menit. Waktu subuh hampir tiba, 10 menit lagi. Tapi kadang kelamaan ngomong hanya bilang imsak gitu kan. Biar mantep, pakai sirine, ngiung-ngiung. Anak-anak taunya ya imsak, ngiung-ngiung. Dulu saya pernah tinggal di Pituru. Pas imsak, musola itu nggak punya ngiung-ngiung, nggak punya sirine. Gimana dia? Pakai mulut. Waktu imsak telah tiba, ngiung-ngiung. Karena kata dia imsaknya ngiung-ngiung. Itu. Yang bingung lagi, pas ngasih tahu imsak, mati lampu. Belum imsak, bangunin orang sahur, pakai sirine. Gara-gara itu orang gak ada yang berani sahur. Karena dikira sudah imsak, ya itu orang begitu kan namanya orang gak, ya orang umum gitu macam-macam. Padahal maksudnya bangunin orang pakai ngiung-ngiung. Karena biasanya ngiung imsak kayaknya pas gara-gara ngiung gak berani imsak. Ini persamaannya Ibu. Ibu Bapak, demikian yang bisa sampaikan. Semoga bertambah ilmu kita. Nanti semoga makin hati-hati kita. Gitu nggih. Semoga Allah membimbing kita dalam kebenaran. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minal wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.